kadang-kadang ikut campur dalam merusak hati para anak-anak. Maka kita harus selalu berpikir bagaimana anak-anak kita nanti tetap akur, tentrem, ayem. Kalau ada penyakit di dalam keluarga, anak yang suka ganggu, suka ngerusak, harus segera kompak kita menghukum dia. Menghukum artinya bukan harus dibunuh, tidak. Akhirnya harus ada didudukkan. Hari ini anak-anakku yang tercinta, ada kesalahan dilakukan oleh si A. Kalau dia tidak segera tobat, tidak segera menyesali, maka aku tidak mau nganggep dia. Nganggep artinya dimarahi, bukan nganggep. Nganggep dalam Islam tidak ada, tetap nasab sambung. Artinya harus dihukum. Dengan cara apa saja? Awas jangan diulang lagi. Yang lain dengar. Yang lain akan merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Dan juga kemesraan suami istri, kemesraan di dalam keluarga ini membantu sekali untuk menciptakan keindahan di anak. Bapak ibu bermusuhan, anak tidak menghargai ibu, tidak menghargai bapak. Kalau sudah anak tidak bisa menghargai ibu dan bapak, pasti dia tidak akan menghargai saudara-saudaranya. Maka bapak ibunya mati, sudah terbiasa berantem terus sampai warisan rebutan. Maka ini ceritanya panjang untuk menciptakan keindahan silaturahmi ini. Dan semuanya ternyata indah. Suami istri yang indah, saling menghargai, saling mencintai, mesra. Kemudian suami istri yang terhadap anak-anaknya adil, bijaksana, enak juga di dalam rumah tangga. Maka keindahan-keindahan ini harus kita hadirkan, maka akan menjadikan kita ini hidup indah. Tapi kalau sudah bapak ibu perang, musuhan, ribut, anak tidak karu-karuan, anak mau menghormati bapaknya yang anjing kata ibunya, menghormati ibunya yang kucing kata bapaknya. Saya punya bapak anjing, ibu kucing, bagaimana saya bisa menghargai? Karena ada sebagian orang itu kalau sudah berantem caci maki. Didengar oleh anaknya, direkam oleh anak, bingung anak ini. Aduh, gimana saya harus menghargai bapak dan ibu saya karena seperti itu. Akhirnya hilang penghormatan. Akhirnya karakter si anak, watak si anak terbentuk anak brutal yang tidak bisa menghormati orang tuanya. Sementara orang tuanya orang yang harus dihormati, orang yang harus dicintai. Maka muncul kerusakan di dalam hati. Karena dia terbiasa dengan cara hidup yang tidak baik, maka dia dengan saudara-saudaranya pun tidak baik. Inilah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Silaturahmi harus terus kita jalin. Kita kembali dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit itu adalah dengan doa. Kayak apapun saudara kita menyakiti kita, jangan mendoakan yang jelek dengan saudara kita. Biasakan dengan doa-doa yang baik. Ini setelah terjadi. Kalau tadi itu upaya untuk menghindari perpecahan dengan pendidikan yang baik di keluarga. Akan tapi jika sudah terjadi bagaimana? Karena kita sudah tua semua di sini yang hadir. Sudah tua sendiri, sudah tua semuanya. Maka bagaimana jika terjadi di antara kita hal yang semacam ini? Jadi ada pencegahan, ya. Pencegahan harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Misalnya di antara kita ini sudah terjadi permusuhan antara saudara. Terjadi perebutan waris antara saudara, bagaimana cara menyelesaikannya? Yakini bahwa saat itu ada penyakit yang namanya penyakit dengki, dendam, kotor hati. Maka ini kalau tidak segera kita selesaikan akan berlanjut bukan saja di kita, tapi anak cucu kita pun akan bermusuhan. Sebab setiap melihat tanah itu akan mengatakan itu adalah tanah nenek moyang kita yang diambil oleh mbah ini. Dan begitu seterusnya, tidak akan indah. Resep dari Nabi Muhammad, ayo kita hadirkan doa. Memohon kepada Allah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, memberi kebaikan kepada orang-orang yang sakit, menyakiti kita, zalim kepada kita. Jangan berdoa yang jelek kepada saudara kita sama sekali. Karena mendoakan jelek itu adalah bibit kedengkian, bibit kebencian. Kalau kita diambil harta kita, kalau kita dianiaya, bersyukurlah kalau ternyata bukan Anda yang menganiaya. Sebab kalau Anda mati dalam keadaan dianiaya, mulia. Tapi ketahuilah, takutlah kepada Allah di saat Anda zalim kepada saudara Anda, dicabut nyawa Anda saat itu.
Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, tidak ada seorang mati dalam keadaan bermaksiat, tidak ada seseorang bermaksiat kecuali dicabut imannya saat itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pezina di saat berzina kecuali dicabut imannya. Tidak ada pencuri yang lagi mencuri kecuali dicabut imannya. Dan tidak ada pendengki di saat mendengki kecuali dicabut imannya. Tidak ada pendendam di saat mendendam kecuali dicabut imannya. Dan takutlah jika dicabut nyawa kita di saat kita mendengki, mendendam dan bermaksiat. Maka jangan sampai dipupuk kebencian ini. Ayo kita mulai malam ini kita berusaha untuk menghadirkan doa-doa yang baik kepada saudara-saudara kita yang merasa dizalimi, diambil harta warisnya. Jangan dituruti hawa nafsu untuk main tuntut. Tutup mulut, diam. Kalau Anda pengen menuntut hak, diam, bisik-bisik saja kepada saudara. Jangan sampai anak kita dengar, sebab kita belum bisa mendidik anak kita sudah dengar, kita mati gantian. Wah, yang diwarisi anak kita adalah permusuhan kita. Lebih baik anak kita nggak tahu, selamat, yang penting anak kita nggak ikut rusak hati. Maka kita sabar, bisik, bang, ini adalah hak saya, tolong sampaikan. Enggak, ya sudah bang, saya hanya menyampaikan. Dan sungguh busuk orang yang mengambil haknya saudaranya. Sementara ada orang tidak kenal, bukan sanak, bukan saudara, bukan bapak, bukan anak, karena baik hatinya bisa menyumbang mobil, menyumbang duit. Banyak kejadian semacam ini. Ini sama adik rebutan kan, busuk. Dan kebusukan ini jangan sampai nular ke kita. Kalau kita dijailin, harta kita diambil, relakan. Dalam arti jangan sampai hati kita rusak. Kalau kita ingin menuntut, tuntutlah dengan bahasa yang indah. Kita datangi dengan kebaikan. Karena apa? Kalau kita menuntut di pengadilan dan sebagainya misalnya, itu kita bisa. Dan hak kita. Akan tapi kita pun harus berpikir, kalau sampai anak-anak mendengar nanti bagaimana? Loh, ini kan kebenaran, nanti kalau anak mendengar bagaimana haknya? Loh, sekarang kerusakan hati lebih berbahaya yang harus kita pikirkan. Berarti tidak boleh anak-anak tahu? Oh bukan tidak boleh tahu, akan tapi pantaskah anak kita tahu? Pantaskah anak kita mengetahui? Apakah kita rela jika ternyata sudah harta tidak kita dapat karena kita kalah, tak taunya anak kita tersimpan dendam, sama paman tidak bisa menghargai, sama saudara pun tidak tegur sapa karena masih ingat harta warisan itu. Sudah. Nah, kita dizalimi, kalau dizalimi itu kesempatan untuk berdoa. Kalau kita dizalimi, doalah yang baik. Maka lihat buah daripada tuntutan di pengadilan itu tidak ada buahnya yang indah. Permusuhan, tidak, yang kalah dan yang menang semuanya rugi. Yang kalah menang rugi dan tidak akan selesai. Maka pendekatan hati, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan petunjuk kepada saudaraku. Ya Allah berikan petunjuk kepada saudaraku yang telah mengambil hakku agar dikembalikan kepadaku. Atau kita dengan lega, ya Allah berikan rezeki yang banyak, aku maafkan dia mengambil hak ini. Karena sesungguhnya jika ada orang didolimi dan mendolimi, Rasulullah menyuruh tolonglah orang yang dolim dulu baru yang didolimi. Kata Nabi Muhammad, unsurud dolim, tolong dulu orang yang dolim baru yang madlum. Kenapa harus yang dolim? Kalau dia mati sebelum benar baik, neraka. Kalau yang madlum mati saat itu pun, yang dianiaya mati hari itu, surga. Maka ini, kasihanilah kita dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai dia itu sudah seperti itu, wataknya jelek, terus kita doain jelek. Dan mendoakan jelek itu tidak ada untungnya. Doain jelek tidak ada untungnya. Makanya Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, wanti-wanti doa jelek. Rugi orang doain jelek. Doa jelek itu muncul dari orang yang memang suka dengki, benci ke orang. Tidak mau, terkutuk masuk neraka, terkutuk masuk neraka. Apa untungnya dengan doa-doa jelek? Ada orang mungkin kehilangan sesuatu, tidak tahu ada yang dicuri di rumahnya. Karena dia marah, sepeda anaknya yang baru beli harga 600.000 dicuri, ngutuk, marah, kurang ajar. Ini sepeda untuk anak kecil saya yang paling saya sayangi, terkutuk orang ini. Didoain dengan doa-doa yang jelek, diterima oleh Allah doa ini ya. Akhirnya orang yang mencuri ini menjadi penjahat gede. Besok motor kita yang dicuri, rugi kita. Penyakit bayar utang biasanya ada.
Orang kalau lagi pinjem duit manis senyum-senyum, tapi giliran bayar utang itu lari-lari ya. Banyak seperti itu. Kalau didatangi lari lagi, didatangi lari lagi, bohong lagi. Katanya pergi sepatunya di rumah, jadi keluar nggak pakai sandal dia tuh. Jadi banyak seperti itu. Di dalam Islam ada keindahan. Kalau ternyata ada orang semacam itu, jangan dikutuk. Kalau memang dia tidak punya duit, kasih tempo. Kalau dia zalim, jangan didoakan dengan doa yang jelek. Coba kalau kita doain jelek dan sementara dia zalim kepada kita, doa kita dikabul. Kurang ajar, terkutuk, sudah dipinjemi duit, malas begitu. Didoain yang jelek, tambah melarat, dia nggak bisa bayar utang dia. Tapi juga coba didoain yang baik, ya Allah, sudah saya pinjemin sementara saya butuh. Kok masih tidak bayar, sudah begitu lari-lari, ya Allah, semoga Engkau tolong dia, ya Allah, tolonglah dia, berikan rezeki yang banyak, ya Allah. Karena kita didolimi, doa kita dikabul, dibayar hutang kita nanti. Doa yang baik untuk membersihkan hati, jangan dituruti mendoakan orang dengan doa jelek. Ketahuilah doa jelek itu, doa yang jelek itu akan melambung ke langit, dan setelah itu dikembalikan ke bumi. Dan dicari orang yang didoakan itu, kalau pantas ia akan terkena, kalau tidak balik kepada yang doa. Rugi kalau kita doa jelek. Kita doain orang lain dengan doa-doa yang jelek, doa ini akan melambung ke langit dan dikembalikan lagi oleh Allah untuk mencari yang kita doakan itu. Kalau cocok terkena, kalau enggak yang doain itu kena. Berarti kita doain diri kita dengan doa yang jelek. Maka enggak usahlah kita dengan doa-doa yang jelek. Maka ternyata resep pembersih hati kita itu adalah dengan doa. Ayo kita mulai saat ini melatih hati kita untuk senantiasa mendoakan saudara-saudari kita. Termasuk di saat kita hendak silaturahmi, reuni di hari raya, mau silaturahmi, jangan mendahulukan pertemuan dulu, dinasihati. Anak-anak kita setiap malam, nak, ayo kumpul semuanya. Kumpul apa, Ma? Ayo makan bareng. Sebelum berangkat ke rumahnya paman dan yang lainnya, ayo kita doakan paman. Semoga paman kita dapat rezeki yang banyak. Ada yang nutup, paman kan kurang ajar sama kita, Ma. Loh, enggak boleh seperti itu. Biar paman kurang ajar, tapi kalau kita doakan kan berubah nanti. Kan paman katanya suka ngolok-ngolok Umi. Sudahlah, enggak apa-apa, biar ngolok-ngolok. Yang penting Umi enggak boleh ngolok-ngolok. Didoain terus dengan doa-doa yang baik. Sebelum silaturahmi. Maka di saat pergi menemukan apapun pada diri pamannya, tidak akan panas, tidak akan sakit hati. Ada ibu yang menyuruh silaturahmi, tak taunya yang merusak anaknya. Nak, ke rumah pamanmu sana. Kenapa, Ma? Kita banyak dosa, kita sering ngomongin, sering ngerasalin dia. Memang pamanmu kan kurang ajar, tapi kan kita harus minta maaf, Nak. Oh ya, Mi, berangkat minta maaf anak-anaknya ini. Pulang ditanya sama uminya, gimana pamanmu, berubah belum? Enggak, Ma, masih saja saya dicuekin. Dasar paman memang begitu. Nah, sudah anaknya silaturahmi, pulang ke rumah mau dirusak lagi. Lihat, karena apa? Silaturahminya bukan hati, silaturahminya hanya zahir ketemu. Dan kadang-kadang ibu ini yang rusak ya. Ibu kadang-kadang seorang ibu merusak anaknya. Ibu yang enggak sabaran itu merusak anaknya, bukan ibu yang di sini. Kadang-kadang punya masalah dengan saudaranya, itu cerita kepada anaknya. Itu loh bibikmu itu kurang ajar bener. Oh, katanya saya dikatain gini. Kata anaknya, sudahlah Bu, sabar. Sabar gimana, memang betul begitu kurang ajarnya. Anaknya kadang-kadang sudah mulai bener karena mondok. Ibunya yang rusak. Karena apa? Enggak betahan. Lu memang bener. Sudahlah Bu, enggak boleh gunjing orang. Ini bukan gunjing, kenyataan ini. Masya Allah. Terus rusak anak ini gara-gara ibu. Maka ternyata harus diperhatikan hati anak-anak kita. Keadilan dia dalam diri kehidupan anak kita harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak adil. Kemudian keindahan di dalam rumah tangga. Kemudian setelah itu biasakan untuk mendoakan yang baik kepada saudara-saudari kita. Dan semoga Allah menjauhkan jika ada di tempat ini yang ternyata masih punya ganjalan kepada adiknya dan saudaranya. Takutlah jika ternyata sebelum kita memohon ampun dicabut nyawa kita oleh Allah. Mau kemana setelah itu? Harta yang kita tumbuk tidak kita bawa. Harta yang kita tumbuk rumah megah ternyata buat anak-anak kita. Itu pun kalau anak benar, kalau tidak benar jadi rebutan lagi, kita mendapatkan siksa gara-gara anak tidak kita didik, harta yang kita rebut kita disiksa.
Takutlah kepada Allah. Berapa umur kita? Kalau Allah memberi kepada kita umur 70 tahun, kita yang umur 50 tahun berarti tinggal 20 tahun. Kita yang umur 30 tahun tinggal berapa tahun lagi? Masya Allah, sebentar. Harus kita berpikir terus yang demikian ini. Jangan sampai hidup ini tidak indah. Jangan sampai hidup ini tidak nyaman. Inilah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita nanti pulang ke rumah mengoreksi diri kita. Dan ingat, apa yang kami sampaikan ini bukan untuk orang lain. Apa yang kami sampaikan ini bukan untuk orang lain, akan tapi untuk diri sendiri. Dan namanya memutus tali persaudaraan sebabnya bukan urusan dunia saja. Karena begitu gede setannya. Urusan agama pun ada. Hati-hati, urusan agama ada. Pesantren misalnya, lah ini ada. Bapaknya meninggal, bingung siapa yang jadi pemimpin ya. Akhirnya gara-gara itu dapurnya dipisah. Dapurnya dipisah karena apa? Ada yang ngekos di situ, kan ada duitnya lah ini. Sama adiknya rebutan, enggak sapa-sapaan. Kan mestinya saya yang saya lihat ada. Jadi namanya penyakit memutus tali persaudaraan ini luar biasa berat. Maka jangan sampai ada yang merasa aman. Jangan sampai ada yang merasa enggak mungkin saya memutus tali persaudaraan. Takutlah kita cermati. Sedikit salah, kalau bisa jangan tidur kecuali sudah mendapatkan maaf. Dan jangan gengsi. Minta maaf biarpun kita kakak tertua, adik kita umur 12-13 tahun. Nak, dek, saya mohon maaf. Saya salah, saya telah melakukan begini kepadamu, mohon maaf. Dan setelah itu biasakan untuk menghadirkan doa khususnya dengan anak-anak kita. Jangan diajari anak kita benci kepada paman. Kalau tahu paman jahat, ngerusak dan sebagainya, kumpulkan setiap malam kita doain. Sampai anak itu bertanya, ngapain mak kok kita doain paman kita terus? Ya agar hati kita baik saja nak, yang penting kita doain. Jangan dibilang anak pamanmu jahat, kurang ajar, tidak usah. Ternyata pendidikan ini penting. Maka insya Allah setelah ini kita akan mencari penyakit kita sendiri-sendiri. Yang punya urusan segera selesaikan sebelum mati. Yang punya urusan dengan saudaranya sebelum mati. Kemudian biasakan untuk berdoa. Dicatat orang yang paling benci di antara saudara kita. Paling kita benci di antara saudara-saudara kita. Orang yang paling kita musuhi di antara saudara-saudara kita, kita cari. Kita tulis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita doakan kepada Allah dengan doa-doa yang baik. Setan hawa nafsu mengatakan, jangan didoain, itu yang mengambil warisanmu. Nah ini kurang ajar setan. Katakan setan, jangan ganggu aku. Doain terus dengan yang baik. Orang yang kita dengki kita doain. Orang yang kita benci kita doain dengan doa-doa yang baik. Dan anak-anak kita yang kita cintai ditaruh di belakang. Maka di saat doa itu sampai kepada anak-anak kita, maka ketahuilah doa itu akan dikabul langsung oleh Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, pembersih hati. Jangan sampai di antara kita permusuhan, benar tidak akan bisa mencium surga. Dan ketahuilah dosanya memutus tali persaudaraan itu menjadikan Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Ada riwayat bahwa Allah akan membagi-bagi pengampunan. Allah akan membagi-bagi pengampunan cuma-cuma biarpun kita tidak minta. Di saat-saat tertentu, ada di sepertiga malam akhir, ada di waktu orang wukuf di Arafah, ada di malam Ramadan, Allah membagi-bagikan pengampunan kepada semua hambanya kecuali memutus tali persaudaraan. Gede dosanya memutus tali persaudaraan. Kalau ada orang memutus tali persaudaraan cukup untuk masuk neraka, langsung tol itu. Bagaimana jika urusannya 3 ini? Memutus tali persaudaraan gara-gara warisan, berarti kan ngerebut hartanya orang lain. Dosa gede lagi. Kalau sudah kita menyakiti saudara kita, itu artinya durhaka kepada orang lain, orang tua. Durhaka kepada orang tua, mengambil haknya orang lain, memutus tali persaudaraan, ini dosa-dosa gede. Dan tidak akan bahagia orang yang semacam ini. Maka ayo semua koreksi. Pulang koreksi diri sendiri, nggak usah ngoreksi orang lain. Penyakit kalau ngoreksi orang lain. Jangan koreksi orang lain, koreksi diri kita. Kalau kita punya salah segera minta maaf. Kalau kita didolimi, kita tata hati kita. Jangan sampai zalimnya orang lain itu kita balas dengan kebencian, kedengkian, doa yang jelek. Inilah insya Allah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Karena waktu sudah malam dan insya Allah
Cukup dari apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dan tambahan dari kami. Semoga Allah menjadikan kita orang yang saling mencintai kepada saudaranya karena Allah. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan-Mu agar kami bisa mencintai-Mu, ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan-Mu agar kami bisa mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan-Mu, ya Allah, agar kami bisa mencintai kepada saudara-saudari kami. Berikan kepada kami kecintaan-Mu, ya Allah, agar kami bisa mencintai sesama kami. Ya Allah, jauhkan kebencian di hati kami dengan saudara kami. Jauhkan kedengkian di hati kami kepada saudara kami, ya Allah. Gantilah dengan cinta, gantilah dengan kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, ya Allah. Jauhkan kami daripada memutus tali persaudaraan gara-gara mengikuti dengki hati kami, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Sungguh hal ini sering terjadi, dan jika ada di antara kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, jika ada di antara kami ada yang tidak tegur sapa dengan saudara gara-gara rebutan warisan, jika ada di antara kami yang bermusuhan dengan saudaranya, ya Allah, berikan pada malam ini kelembutan hati, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni dosa mereka, ya Allah. Kami tidak ingin ada yang hadir di tempat ini Kau siksa kelak gara-gara memutus tali persaudaraan. Maka ampuni, ya Allah. Wujudkan keindahan di dalam mereka, di dalam kehidupan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jagalah persaudaraan kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah persaudaraan kami, ya Allah. Jagalah persaudaraan kami, ya Allah. Kami takut Kau cabut nyawa kami di saat kami bermusuhan dengan saudara kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Yang saat ini sering terjadi, ya Allah, kehinaan ini, ya Allah. Sering terjadi, ya Allah. Jauhkan dan jauhkan, jauhkan, ya Allah. Jika Engkau telah menjaga kami dan anak-anak kami, sungguh tidak akan ada yang bakal terjerumus, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami, jika ada di antara kami yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hinanya zina, jika ada yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hinanya zina, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran untuk kembali kepadamu dan ampuni dosa mereka. Jangan biarkan mereka terus berlarut dalam kenistaan ini. Jangan biarkan mereka terus berlarut dalam kehinaan ini, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Jangan sampai Kau cabut nyawa mereka sebelum Kau ampuni dosa kehinaan ini, ya Allah. Engkau Maha Kuasa. Kami tidak ingin, ya Allah, ada yang Kau siksa gara-gara zina. Ya Allah, jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami. Jauhkan kami dari mengambil hak orang lain. Jauhkan kami dari mendendam dan mendengki, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan bagimu itu sangat mudah, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Lapangkan rezeki kami untuk bekal ibadah. Dan sembuhkan jika ada yang sakit. Mudahkanlah kami untuk, jika ada yang punya hutang, mudahkanlah untuk membayar hutangnya. Dan ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Dosa kami, ya Allah, yang sangat banyak, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah, nikmat besar darimu, akan tapi pernah kami gunakan untuk melihat yang haram. Mulut kami, ya Allah, nikmat besar darimu, akan tapi pernah kami gunakan untuk yang haram. Telinga kami pernah mendengar yang haram. Tangan kami pernah mengambil yang haram. Kaki kami pernah melangkah kepada yang haram. Anggota tubuh kami, ya Allah, pernah kami gunakan untuk yang haram. Dan setiap haram adalah dosa, dan dosamu menghadirkan siksa, dan siksamu sangat mengerikan, ya Allah. Kami takut siksamu dan nerakamu, ya Allah. Nerakamu kami takut, ya Allah. Kami takut nerakamu.
Seperti yang dikhabarkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, nerakamu yang paling ringan, nerakamu yang paling ringan, nerakamu yang paling ringan ya Allah. Jika ada orang menginjakkan kakinya di lantai nerakamu yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih ya Allah. Kami takut bagaimana jika itu neraka yang paling panas ya Allah. Ya Allah, jauhkan, jangan ada satupun di antara kami merasakan sedetik di neraka ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami merasakan sesaat di neraka ya Allah. Maka ampuni dosa kami, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau. Tidak ada yang mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami dan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami 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 ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami takut ya Allah. Kami takut jika kau cabut nyawa kami belum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa ini. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami rindu kepadamu. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami beribadah khusyuk di dalam salat kami. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat Engkau ridha pada kami. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami memutus tali persaudaraan. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kami berbuat dosa ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami durhaka kepada orang tua kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami mendendam, mendengki. Jangan cabut nyawa kami ya Allah di saat kau murka pada kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Kami takut mati dengan sehina-hina kematian, dengan mati yang hina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah majlis yang kami saksikan ini adalah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan satu orang pun ya Allah. Jadikanlah majlis yang kami saksikan ini ya Allah majlis yang akan kami saksikan kelak di surgamu, di tengah-tengah kami kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ahli istiqamah ya Allah, ahli istiqamah, dan berikan kepada kami husnul khatimah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Ya Allah, di saat Engkau mencabut nyawa kami, jadikanlah ya Allah hati dan lidah kami senantiasa mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada